Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua kok ya, masih di kok ya? Hmm? Oh, udah nggak di luar lagi. Hmm. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang pasti Allah berikan kepada kita. Nikmat ini paling patut kita syukuri karena nikmat ini paling utama ya, paling tak ternilai harganya. Yang dengan nikmat iman Islam ibadah ini kita bisa bahagia selamat di dunia, dengan nikmat iman Islam juga kita bisa bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga iman Islam ini di akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita dipanggil nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para tabi'in, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kita yang istiqomah, umat yang istiqomah itu sunnah, mudah-mudahan termasuk yang istiqomah. Dan pada hari akhirat nanti kita diberi kesempatan bisa mendapat syafaat dari Nabi dan bisa semua berkumpul di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini kaji kita lanjutkan ya. Ini kemarin kita kasih acuan atau pegangan ya. Ini dasar-dasar atau fondasi kita belajar ilmu hakikat. Ya, bisa ini dibaca lagi, diulang lagi, direnungkan lagi. Ya, 7 poin ya, atau 7 bab tentang dasar ilmu hakikat ini, sehingga ini bisa kita praktekkan. Jadi intinya kita memahami kemudian mengamalkannya. Ya, pertama memahaminya dulu, kemudian mengamalkannya dalam ya semua sisi kehidupan kita, ya, dalam ibadah, dalam hidup, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi suatu peristiwa, dalam menghadapi ujian, ya, dalam berkeluarga, dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam berpolitik, misalnya, dalam apa saja, ya, bisa kita amalkan. Nah, setelah kita amalkan, tentunya lama-lama menjadi suatu kesadaran istilah. Kesadaran itu berarti sudah masuk ke dalam cara berpikirnya, sudah otomatis. Jadi cara berpikir hakikat itu sudah otomatis, cara pandang, dia menjadi cara pandang dalam kehidupan kita otomatis. Nah, kalau sudah menjadi suatu kesadaran, sudah refleks, sudah masuk ke dalam jiwa kita, nah, maka hidup ini akan terasa mudah, ya, akan terasa mudah, akan terasa ringan, ya, akan terasa indah bahkan. Ya, jadi gitu, mudah, ya, ringan dan indah. Mudah itu bukan gak ada masalah, mudah itu bukan gak ada masalah. Ya, ringan itu bukan gak ada masalah, mungkin ringan itu kita beban itu berat, tapi karena kita cara pandangnya beda, itu akan membuat respon yang berbeda. Nah, gitu. Jadi beban sesuatu itu, orang menghadapi masalah yang sama, bahkan mungkin lebih berat dari kita. Ya, jadi gitu. Jadi masalah itu, ya, kalau cara pandangnya beda terhadap masalah itu, akan responnya menjadi beda. Begitu responnya beda, efeknya pun beda. Begitu. Tapi kalau kita menghadapi suatu masalah, cara pandangnya salah atau kurang tepat, maka responnya pun akan kurang tepat, maka efeknya pun akhirnya menjadi kurang tepat. Kan bisa efek negatif. Gitu. Contoh hujan, ya, hujan nimpa kita, itu cara pandangnya apa kita terhadap hujan? Tergantung. Kalau kita memahami hujan ini rahmat, hujan ini rezeki yang Allah turunkan dari langit. Allah mengatakan hujan itu rezeki, gitu. Turunkan
malaikat turun, yang bahkan doa terkabul di situ. Tergantung kita melihat hujan itu. Ya, kalau orang melihat hujan itu positif, maka dia bersikap positif terhadap hujan itu. Ya. Tapi kalau lihat walah hujan nih bikin susah aja, responnya ada negatif. Nah, ini bikin susah aja hujan. Dalam pedagang-pedagang, misalnya gara-gara ini rezeki sempit, akhirnya begitu, responnya negatif. Akhirnya menjadi negatif hasilnya. Hati pun menjadi nggak tenang, hati pun menjadi menggerutu, ya. Akhirnya dia nggak dapat hal yang positif sih. Tapi kalau bagi orang yang ya hujan itu dianggap positif, bukan rezeki itu kan bukan hanya sekedar kita dapat sesuatu dalam konteks materi, bisa aja dapat sesuatu yang dalam konteks imateri, doa yang terkabul dan sebagainya. Akhirnya bisa juga dapat rezeki dengan hujan itu kan. Orang-orang bisa jadi jadi ojek hujan misalnya kan begitu. Macam-macam jadi bisnis misalnya, macam-macam. Tergantung respon positifnya. Jadi malas kalau yang negatif itu. Nah, jadi semua tergantung kita. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu, jadi perbaiki cara pandangnya. Begitu cara pandangnya baik. Kalau kita cara pandangnya hakikat, itu hasilnya pasti positif ujungnya. Karena orang memakai cara pandang ilmu hakikatnya selalu positif ujungnya. Saya bilang kepada Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Itu ujungnya. Ya Allah, nggak ada yang kau jadikan di dunia ini semua sia-sia. Pasti ada maksudnya. Pasti ada hikmahnya. Karena Allah itu Maha bijaksana. Alimun hakim, Maha mengetahui di dalam menetapkan sesuatu dan Maha bijaksana dalam menentukan sesuatu. Tidak ada yang luput dari hikmah. Nah, jadi gitu. Ya, jadi akan muncul selalu berpikirnya positif nanti. Ya, kalau begitu kita sudah berpikir positif, itu hasilnya akan positif. Hati tenang, hasilnya pasti positif. Karena Allah itu bagaimana prasangka kita, ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Dalam hadis qudsi, aku ini bagaimana prasangka hamba. Terserah kau prasangka apa sama aku. Kalau kau prasangka baik, ya kau dapat baik. Kalau prasangka buruk, ya kau dapat buruk. In zanna khairan fa khairun, kata Nabi dalam hadis qudsi. Apabila dia berprasangka baik, fa khairun, maka dia dapat baik. In zanna syarran fa syarrun. Apabila dia berprasangka buruk, dia dapat buruk juga. Jadi itu masalah sama masalahnya, tapi cara pandangnya beda, responnya pun akan beda. Ada orang responnya marah, ada orang responnya yang menerima, akhirnya menjadi tenang. Tergantung respon kita. Akhirnya begitu dia tenang, responnya positif, cara pandangnya positif, hati tenang, ya responnya akan positif. Begitu responnya positif, akibatnya pun akan positif. Jadi suatu itu sebenarnya Pak, kalau dalam bahasa yang saya bilang dulu, apa yang Allah tetapkan itu semua baik, tergantung apa respon kita yang penting. Tapi sebelum respon itu dimulai dari cara pandang dulu. Gimana cara memandang? Istri yang cerewet, gimana cara pandangnya? Kalau cara pandangnya positif, ya responnya positif. Ya istri marah-marah, ya kita senyum. Ya cuma jangan senyum di muka dia, ya tambah marah dia. Jadi gitu. Nah begitu kita bercara pandang positif, responnya pun jadi bagus, itu hasilnya. Jadi ya istri nggak tambah marah kan gitu, rumah tangga jadi bagus. Ya istri cerewet, kalau istri nggak cerewet, mungkin kita nggak jadi orang hebat juga. Jika nggak cerewet lah kita menjadi begini. Ada cambuk gitu loh, supaya kerja lebih semangat, supaya kita jangan salah. Ya kalau istrinya cerewetnya benar, kalau cerewetnya nggak benar pun bisa juga kita ambil sisi positifnya gitu loh. Oh ini ujian. Inna min azwajikum wa auladikum aduun lakum, ujian, fitnatun dalam ayat lanjutannya. Pasangan itu ujian, anak itu ujian, harta ujian. Ya mungkin ini ujian bagi saya, ujian biar aku naik level. Oh karena naik level berarti ini ujian bagus, kan begitu. Mana ada ujian yang enak. Ya. Jadi apa? Jadi sesuatu itu kalau bahasa orang apa? Sesuatu itu pada hakikatnya netral kata orang. Kalau kita dalam pandangan kita bukan netral, dia baik gitu sesuatu apa aja.
Kalau dalam istilah orang motivasi, segala sesuatu sifatnya netral. Negatif positifnya tergantung cara pandang dan cara meresponnya. Nah, itu dalam bahasa motivasi itu begitu. Kalau kita tidak, pada hakikatnya segala sesuatu itu baik kalau tentukan. Makanya karena dia baik, ya kau harus bercara pandang baik, akhirnya responnya baik. Begitu responnya baik, hasil dan akibatnya pun baik gitu. Apa aja? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Maha suci engkau ya Allah. Yang dipuji itu Allah langsung. Kalau orang kalau orang yang tidak beriman kan, oh dia baik, tapi nggak kembalinya kepada Allah. Kita nggak kembalinya kepada Allah. Itu yang saya bilang kemarin, mesti kita baca surat 3 ayat 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batil. Orang berakal tuh begitu, mikir terus, renung. Akhirnya kesimpulannya Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Enggak ada sih. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Balik kepada maha hebat engkau, maha sempurna engkau. Atas apa yang kau tetapkan dengan segala macam sifat-sifatmu. Jadi begitu. Baru ujungnya faqina adzabannar. Jauhkan kami dari api neraka. Jauhkan kami dari kesalahan-kesalahan yang membuat kami masuk dalam api neraka. Nah jadi begitu Pak. Jadi mulai sekarang ini coba dibaca lagi. Jadi kan cara pandang gitu. Apa aja gitu. Jadi ibarat kacamata ini, pakai kacamatanya. Jernih namanya. Kacamata kita lihat ya kan. Cuman ya jangan juga terus saja. Kadang-kadang kayak dibuka juga sedikit, nggak usah dipakai. Gitu. Kalau lagi dua-duaan istri mesra-mesraan jangan pakai ilmu hakikat, nggak jadi barang tuh. Ya lepasin dong. Gitu. Ada saatnya harus dilepasin gitu. Ya, nggak harus, kalau bahaya juga kalau gitu nanti ya hidup kita nanti ya nggak apa namanya ya nggak jadi hidup juga gitu loh. Karena kita diciptakan, saya bilang kemarin, jasmani dan rohani, dua-dua punya kebutuhan kan begitu. Oke, jadi kita balik. Jadi ini tolong dibaca ulang lagi ya, jadikan dasar lah. Itu sedikit saya menyampaikan. Nah kemarin juga saya menyampaikan bahwa ilmu hakikat ini, saya ulang-ulang, ilmu hakikat kita ini berbeda dengan ilmu hakikat yang dipelajari dalam ilmu filsafat ataupun ilmu tasawuf. Gitu. Ini kita berada di tengah, beda. Ya ada pun sama, paling sedikit persamaannya, tapi ini berbeda karena dasar pijaknya berbeda. Ya. Istilah kita ya, satu ekstrem kanan, satu ekstrem kiri gitu. Tasawuf itu kita bilang seolah-olah ekstrem kanan itu bukan berarti benar, salah juga kalau dia karena terlalu ekstrem, nggak baik. Ya, dalam ilmu tasawuf ini banyak, makanya kalau kita yang sering kita dengar tentang ilmu hakikatnya adalah yang sering berkembang, yang sering kita dengar itu adalah kajian-kajian ilmu tasawuf. Sehingga mereka punya tingkatan istilahnya, ada tingkatan syariat, ada tingkatan tarekat, ada tingkatan hakikat, ada tingkatan, ada sering begitu. Ya, tidak salah itu, tapi kalau terlalu ini bisa salah gitu, itu yang kita bahas. Karena dari pijakannya itu bisa salah. Kalau ilmu filsafat yang hakikatnya pijakan kebenarannya itu adalah akal. Segala sesuatu kebenaran itu pasti bisa masuk akal, dia bilang begitu. Nah, begitu. Jadi kalau nggak masuk akal ya nggak benar. Nah, itu kayak filsafat. Makanya mereka mengatakan ya, jadi kalau ada berbeda antara wahyu Al-Quran maupun hadis dengan akal, ya akal harus di depan, akal harus di atas ya. Itu kalau menggunakan akal. Jadi gitu. Jadi hakikat kebenaran itu adalah yang bisa dicerna oleh akalnya. Kalau enggak gitu. Nah sebaiknya tasawuf lain pula, sebelah sisi yang lain ekstrimnya. Mereka betul juga berpijak pada wahyu, tapi wahyunya bukan Quran dan hadis. Malah lebih banyak wahyu yang datang tiba-tiba dari Tuhan ke dalam dirinya gitu. Apakah berupa wahyu, apa berupa ilham namanya? Ya, apakah berupa mimpi lah, apa berupa isyarat lah, atau katanya mukasyafah lah, macam-macam. Akhirnya kadang-kadang itu menjadi dalil dan mengalahkan dalil yang sesungguhnya. Akhirnya banyak kadang-kadang yang tasawuf yang salah ya, akhirnya tersesat gitu. Jadi kalau berbeda antara dalil dan mimpi, dalil dan isyarat,
ya masuk ke dalam jiwanya, ya kalah dalil, nggak boleh. Kita enggak, posisinya Al-Quran Sunnah terus di atas. Walaupun pernah ada mimpi yang macam benar atau apa namanya Allah bukakan ilham, itu nggak boleh bertentangan dengan dalil. Fungsinya memperkuat dalil, bukan menyamai dalil atau mengalahkan dalil. Nah ini bisa kita jelaskan. Ya, kita berada di tengah-tengah itu. Akal tetap kita pakai, tapi akal berada di bawah wahyu. Isyarat yang Allah berikan ke dalam jiwa kita bisa kita pakai, tapi tetap berada di bawah wahyu. Gak boleh tiba-tiba mimpi, ada dapat amalan lewat mimpi. Saya mimpi ketemu Nabi dikasih amalan. Wah, repot kita. Akhirnya kadang-kadang yang banyak yang tersesat itu akhirnya tidak menjalankan syariat dengan baik. Nanti saya bahas sedikit lagi dia. Kadang-kadang diadu antara syariat dengan hakikat, diadu. Akhirnya begitu. Antara syariat dengan hakikat. Hakikat itu tingkat yang tinggi. Bisa, iya. Nanti kita bahas juga itu. Diadu. Ya, jadi begitu, nggak boleh. Nah, jadi nih ya, jadi kita berada di, saya bilang tadi. Jadi dasar kebenaran, sumber kebenaran adalah wahyu berupa Al-Quran, hadis. Hadis pun minimal hasan lah. Ya, kalau dhaif itu nggak usah tahu kita pakai, kecuali ada apa namanya, ada penguat-penguat yang lain. Karena rata-rata Pak, yang pembahasan hakikat ini banyak bersifat gaibnya gitu loh. Yang tahu yang gaib kan cuma Allah. Ya gitu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang kita nggak tahu, manusia itu nggak tahu yang gaib. Rasul aja nggak tahu yang gaib kok. Kecuali Allah beritahu. Ya. La yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak akan menampakkan yang gaib kepada siapapun. Illa man irtada birrasulin. Surah Al-Jin. Kecuali yang gaib Allah bukakan kepada apa? Kepada rasul-rasulnya yang dia ridhoi. Jadi balik kita pada ini. Jadi demikian. Ya, jadi berbeda. Ya, kalaupun ada persamaan itu persamaan yang wajar, jadi tidak apa namanya, tidak istilah bahasa saya kemarin itu ya khairul umur awsatuha, sebagai urusan itu kita yang di tengah-tengah. Ya, tetap akal dipakai, tapi begitu harus wahyu di atas. Tetap isyarat kita pakai, tapi tetap berada di bawah wahyu, memperkuat wahyu. Akal memperkuat wahyu, bukan mengalahkan wahyu. Makanya ada istilah kalau ulang itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Nakli itu Al-Quran Sunnah. Harus dia berada dari akli itu harus di bawah. Oke. Itu tambahan yang kemarin. Nah, yang berikutnya lagi, saya katakan kemarin, nah ini kaitan dengan kalau kita sudah belajar ini, saya katakan hidup akan terasa ringan, terasa mudah, bahkan indah. Kita mudah menjadi orang sabar. Ya, karena tinjauannya berbeda, Pak. Saya bilang tadi, cara pandangnya berbeda, responnya berbeda. Mudah menjadi orang bersyukur, mudah menjadi orang yang tawakal, dalam amal ibadah mudah menjadi orang yang ikhlas. Yang saya bilang dulu, ikhlas itu terasa berat kalau kita pakai ilmu zahir, tapi kalau pakai ilmu hakikat, ikhlas itu terasa mudah. Mengapa ikhlas itu sering dikatakan orang susah? Ya, karena tinjauannya tinjauan zahir. Dengan hakikat dia akan terasa mudah. Kita pernah bahas. Tidak menjadi orang yang bijak, tidak mudah menjudge orang, menyalahkan orang, apalagi sampai menuduh. Bahaya yang saya bilang kemarin, bahaya sekali. Ya. Kejahatan perlu kita kritisi, tapi orangnya perlu kita kasihani. Nah, jadi begitu. Ya. Tidak boleh menjudge orang itu ahli neraka, orangnya belum tentu. Biar dia bandit sekalipun, dia kafir sekalipun, belum tentu. Karena kita hasil akhirnya kita nggak tahu. Ya, bisa hasil akhirnya kita nggak tahu. Bisa tiba dia bertobat, dia dapat hidayah. Maka Al-Quran selalu mengatakan orang kafir itu akan disebut dia akan masuk neraka selalu. Matinya dalam kekafiran baru. Karena ujungnya kita nggak tahu. Kita pula yang sombong, na'udzubillah, ujungnya kita nggak tahu. Menuduh, karena menuduh itu saya bilang apalagi kemarin, menuduh yang 5 itu, menuduh orang kafir
menuduh orang musyrik, menuduh orang sesat, menuduh orang munafik, menuduh orang bid'ah, ahli bid'ah maksudnya. Ini konsekuensinya berat. Kalau tidak terjadi kepada orang yang kita tuduh, dia balik kepada orang yang mengucapkan diri kita, naudzubillah. Kita berpikir nanti amal kita banyak. Di hari kiamat kita masuk orang-orang yang muflis, orang yang apa, orang muflis? Orang yang rugi, bukan rugi, orang yang bangkrut. Bukan rugi, bangkrut. Muflis itu bangkrut. Kita merasa amal soleh kita banyak, tapi habis karena nuduhin orang kerjanya. Habis diambil orang yang kita tuduh itu. Jadi orang yang menyesal kita nanti, yang kecelek, ketipu, ya macam-macam betul rupanya nggak betul. Nauzubillah. Jadi hati-hati betul. Ya. Jadi kalau kita mengkritik sama hati-hati, itu bisa menjerumuskan kepada kekafiran, gitu, menjerumuskan kepada kesyirikan. Jangan dilabeli orangnya, karena kafir itu label, Pak. Orangnya berarti. Musyrik itu label orangnya. Munafik itu label orangnya. Ahli bid'ah itu orangnya. Gitu. Boleh dibilang hati-hati, bisa menjerumuskan kepada bid'ah, boleh. Tapi jangan kamu ahli bid'ah, kamu bid'ah itu bahaya. Begitu kita bilang orang itu bid'ah atau ahli bid'ah, itu konsekuensinya orang itu masuk neraka. Jadi gitu, idolalah ya bid'ah. Jadi kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Bahaya. Hanya gara-gara habis sholat salaman, atau kadang-kadang pernah ada yang nauzubillah. Jadi istighfar itu kalau kita bilang 100 kali habis sholat itu bid'ah katanya. Karena Nabi cuma 3 kali. Begitu. Rukuk sujud itu subhana rabbil a'la wal azim. Itu Nabi 3 kali, lebih dari itu bid'ah kan, nauzubillah. Segitu apa namanya? Segitu bahasa kita cepatnya. Emang kok tengok Nabi langsung begitu? Atau kan hadis itu kan banyak. Makanya nanti kita bahas di ujung tentang itu. Kalau makan baca bismillahirrahmanirrahim bid'ah, minum baca bismillah bid'ah. Kenapa? Nabi tidak ngomong gitu. Nabi ngomongnya bismillah saja. Gak pakai ar-rahmanirrahim, Pak. Begitu. Segitunya coba ada tuh banyak begitu. Kalau kita bilang saya minum nih bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah. Nabi nggak nyuruh begitu. Nabi nyuruhnya apa? Bismillah doang. Sampai segitunya. Ya. Nah, padahal Nabi nggak pernah begitu. Jadi Nabi nggak pernah begitu. Nabi itu selalu apa nanya dulu. Kenapa kau kerjakan itu? Lihat dalamnya, saya bilang tadi. Ini kita bahas dulu. Lihat dalamnya, lihat hakikatnya. Dalamnya apa? Nampaknya dia macam mengerjakan kekafiran, tapi dalamnya belum tentu. Makanya para ulama itu bagi dua kafir itu ada dua. Ada kafir amali, itulah kafir zahir. Ada kafir i'tiqadi, itulah kafir hakiki. Jadi kalau dia sudah kafir hakiki atau kafir i'tiqadi, baru labelnya dia orang kafir. Tapi kalau amali belum, zahirnya belum. Orang nggak sholat, itu bisa dalam hadis dikatakan al-farqu bainal mu'min wal kafir. Itu sholat. Jadi dia nggak sholat, belum tentu kita katakan kafir. Tapi itu perbuatan orang kafir, karena orang kafir nggak pernah sholat, kan gitu. Meninggalkan sholat dengan sengaja, puasa yang wajib, Ramadan, haji, zakat, itu bisa. Bahkan tidak zakat pun bisa tergolong musyrik. Tapi musyrik apa? Musyrik amali, ada ayatnya. Wailul lil musyrikin, ya, alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Jadi orang enggak bayar zakat itu digolongkan musyrik. Tapi musyrik apa? Musyrik amali atau musyrik zahirnya dia musyrik. Tapi dalamnya kita tanya dulu apa. Jadi orang ke kuburan, orang apa? Jangan langsung ucap kau musyrik, belum tentu. Perbuatannya tetap salah, harus begitu, tetap salah. Zahir, tetap dia berdosa, tetap maksiat, bisa dosa besar. Orang meninggalkan sholat itu dosa besar, masya Allah dosanya. Lebih berat daripada membunuh.
Jadi gitu. Tapi tidak memasukkan dia ke dalam orang. Dia mati ya sholatkan. Tapi kalau aliran keras itu Pak, saya ulang mengatakan ini aliran khawarij namanya, itu langsung itu ahli maksiat itu kafir, langsung kafir jatuh. Jadi begitu. Padahal belum tentu. Dia masih percaya Allah, masih percaya Al-Quran, percaya hari kiamat, tapi perbuatannya mirip orang kafir. Tidak semua yang makan pisang, gantung-gantungan, ya itu monyet. Bisa jadi jenis yang lain. Ya, atau kita jalan-jalan ke Bangkok sana, Thailand sana, kita pikir perempuan, rupanya casingnya perempuan Pak. Tapi dalamnya laki-laki. Ya, jadi begitu. Makanya ada istilah pepatah orang barat mana, don't judge the book from its cover, itu bagus itu. Itu salah satu teori ilmu hakikat. Jangan menghukum orang, menuduh orang dari covernya. Itu dalam ilmu hakikat. Karena bisa jadi dalamnya belum tentu. Yang saya bilang kan, tampilan klinis bagus, pakai rapi apa, di bus dulu rupanya copet. Ya tertipu kita, rupanya copet. Ya begitu. Jangan tertipu gitu. Ya, baik yang negatif maupun yang positif. Kita pikir baik rupanya, kita pikir buruk tampilannya jelek, panggil apa ya rupanya dalamnya bagus. Coba Pak jalan-jalan ke bank, ikut bank juga. Orang nenteng uang itu yang banyak itu pakai apa? Pakai apa? Tas bagus? Koper bagus? Pakai apa? Kantong kresek. Kantong kresek Pak. Nah itu kan kayaknya kan supaya apa ya, mengelabui orang kan gitu. Nggak dibikinnya bagus, kantong kresek. Itu pengalaman tuh Pak. Betepe-tepe uang tuh Pak, betepe-tepe. Kantong kresek yang hitam tuh, betepe-tepe uang tuh. Apa betepe-tepe itu bahasa kita? Apa yang di betepe-tepe Pak ini? Ya bertumpuk-tumpuk lah gitu. Nah jadi gitu Pak. Jadi nah itu hakikat tuh begitu. Dan termasuk juga kekafiran, kemusyrikan. Covernya kayaknya musyrik, tapi dalamnya belum tentu. Kenapa kau datang ke kuburan? Kenapa? Ya dia bilang, ya bergantungnya, saya mintanya sama Allah juga, bergantungnya sama Allah, berharap sama Allah. Loh kok begitu? Ya sama kan kayak ke dokter juga, ini ikhtiar katanya begitu. Ini ikhtiarnya salah, kalau ikhtiar ke dokter betul, tetap salah perbuatannya ya, tetap berdosa, tapi belum status musyrik yang dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Begitu. Ya, bukan termasuk dalam yang tidak diampuni sampai termasuk sesat sejauh-jauhnya kesesatan, bukan itu. Gitu loh. Tetap dia salah, tetap dia berdosa, tetap dia maksiat, tapi statusnya belum keluar dari Islam, belum musyrik dia. Perbuatannya menjerumuskan kepada kesyirikan. Hati-hati, karena dalamnya belum tahu, tetap dia percaya sama Allah. Ya, apa namanya? Pakai cincin apa? Kenapa kok? Aku tenang dengan cincin saya. Ya belum tahu ya, saya bergantung sama Allah. Ya sama juga kita kalau pakai HP, kalau nggak ada HP kita juga nggak tenang kok. Berarti musyrik dong kita. Karena tenangnya dengan, kalau nggak bawa HP Pak, stres kita. Kan mirip-mirip saja. Jadi kalau jadi hakikatnya kita lebih bijak menilai sesuatu. Jadi dalamnya apa? Tanya dulu, kenapa kok kayak gitu? Tanya dulu. Munafik juga gitu. Ada munafik amali, ada munafik itu kalau syirik juga gitu. Ada syirik amali, ada syirik i'tiqadi. Syirik amali itu yang zahir. Kafir amali itu yang zahir. Munafik amali itu yang zahir. Tapi yang batinnya, yang dalamnya, hakikinya itu yang i'tiqadi. Itu yang bermasalah. Gara-gara cuman bohong, gara-gara cuman ini, cuman apa namanya? Ada hadisnya Ustaz. Hadis itu amali, makanya kita merenung gitu loh. Diadu, digabungkan ayat. Hadis ini mengatakan ciri-ciri munafik, ngomong dusta,
janji ingkar, diberi amanah khianat. Di sini mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu masuk keraknya api neraka. Kau tukang bohong, kau munafik, kau tempat kau. Hati-hati men. Ini ayat buat munafik i'tiqadi. Ini munafik yang zahir amali. Dosa tetap, maksiat tetap. Tapi tidak jatuh kepada dia munafik yang i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu orang enggak beriman sebenarnya. Dia masuk Islam pura-pura Islam. Memang mau mengelabui, niatnya nipu. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Ini yang munafik i'tiqadi ini. Billah wa bil yaumil akhir, kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusihim wa ma yash'urun fi qulubihim maradun. Fazadahum marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Ini yang i'tiqadi ayat ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketemu orang beriman dia bilang beriman. Wa idza khalau ila syayatinin, kumpul sama kelompoknya, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini munafik i'tiqadi, tidak beriman pada hakikatnya. Ini yang lebih berbahaya daripada orang kafir itu sendiri. Ini pengkhianat. Inilah yang fid darkil asfali minan nar, yang paling dasar neraka. Tapi kalau munafik amali atau nifak amali, dia berdosa tetap, tapi tidak jatuh dia. Dia masih beriman sama Allah. Mungkin dia sholat, mungkin dia bohong doang. Kalau janji banyak ingkarnya, itu dosa. Bisa masuk dalam dosa-dosa besar. Kalau kasih amanah dia khianat. Tapi tidak masuk dalam munafik yang ayat tadi gitu loh. Harus bedakan Pak ya. Jadi nggak boleh kadang-kadang bahwa kita seolah-olah sama, kan beda levelnya. Antara ayat juga bisa beda kok. Ada ayat menyebut orang kafir itu adalah kafir yang betul-betul kafir i'tiqadi. Ada ayat mengatakan kafir yang dimaksudnya kafir apa? Kafir amali. Contoh misalnya surah An-Nisa surat 3 ayat 34 ayat 37. Innallaha la yuhibbu Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhiran alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa atadna lil kafirina adaban muhinan. Di sini orang yang bakhil, ngajain orang bakhil, enggak mau dia menyembunyikan nikmat Allah, dikatakan Allah siapkan orang kafir itu neraka azab yang menghinakan. Yang dimaksud kafir di sini adalah tidak bersyukur. Nah, kafir juga sebutannya. Ini namanya kafir apa? Tidak bersyukur dia. Bukan kafir ya. Makanya lawan kafir itu bisa apa Pak? Bisa mukmin, bisa lawan kafir itu adalah syukur. Apa lawan? Makanya istilahnya kalau orang bukan kafir dibilangnya kufur. Nah, dibilang kufur nikmat sama, kufur nikmat, kafir nikmat sama, itu sebenarnya bahasa Arabnya sama. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kafir di sini maksudnya apa? Tidak bersyukur. Wala in syakartum, kalau bersyukur ditambah. Wala in kafartum, apabila kau kafir, maksudnya apa? Kafir nikmat. Inna adzabil syadid. Tamen sesat juga gitu, ada sesat amali, ada sesat i'tiqadi. Sama bid'ah juga begitu. Masa orang habis sholat salaman terus kita bilang di ahli neraka, padahal dia rajin sholat ya apa? Apa begitu Tuhan? Kadang-kadang kita sok menjadi wakil Tuhan, menjudge orang gitu. Coba akalnya dipakai. Orang ini nggak pernah pakai akal, makanya itu jadi mikirnya akal merenung apa segitu. Allah itu hanya gara-gara cingkrang, tidak cingkrang maksudnya gitu. Ya, ilbas. Hakikat ilbas itu apa? Sombong. Kan begitu. Hakikat ilbas itu sombong. Karena di zaman itu kebiasaan orang-orang sombong itu tampaknya begitu ditampakkan. Kalau hatinya sombong, dia tampakkan dalam fisik begitu. Dia tampakkan dalam fisik begitu. Orang sombong. Begitu. Makanya dilarang. Jadi Nabi tetap melarang. Yang zahirnya dilarang, yang batinnya pun yang dilarang juga dua-duanya. Begitu. Tapi kalau dia zahirnya saja melakukan tapi tidak batin, enggak kena. Itulah yang disampaikan oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya sering ilbas.
Kalau enggak, kau kan enggak sombong lah. Karena mungkin dia khilaf, dia apa, bukan karena kesombongan. Ini namanya apa? Ini namanya zahirnya begitu. Dia masuk pada Allah, Rasulullah nanya dulu, jangan, kamu ini, neraka nih. Dia rajin sholat, rajin ibadah, hanya gara-gara celananya melebihi mata kaki. Apa begitu Tuhan itu, Allah itu? Dia sedekah, dia percaya, dia hafal semua. Apa begitu Allah itu? Kalau sombong, betul, itu bahaya. Allah tidak suka orang yang sombong, karena sombong itu sifat Allah. Dalam hadis mengatakan sombong itu pakaianku. Nah, jadi siapa yang mengambil pakaianku, aku marah gitu. Yang layak sombong hanya Allah, manusia tidak. Kita ini penuh kekurangan. Nah, jadi paham Pak, jadi bisa dibedakan. Makanya Rasulullah nanya dulu kalau apa-apa, gak langsung komen kau. Aku gak pernah ngajarin kau kayak gitu. Gak pernah kayak gitu kok. Sini kau dulu. Kenapa kok kayak gitu? Ada orang tiap sholat kulhu. Kenapa kulhu? Gak kau hafal kau yang lain. Hafal ya Rasulullah. Tapi kenapa kulhu aja kau baca? Sampai makmum kau tuh protes. Kau hafal karena ya syaratnya kan jadi imam itu apa? Hafalan banyak. Kau hafalan banyak, apa semua? Ya terpaksa kau jadi imam. Begitu kau jadi imam, kau kulhu lagi. Kami angkat kau karena banyaknya hafalan kau. Kami angkat kau karena bagusnya mengamalkan sunnah. Begitu kau jadi imam, kulhu lagi. Dosanlah orang. Protes jamaahnya, ngadu sama Rasulullah, panggil enggak lagi. Iya kayak gitu dia. Bid'ah dia tuh kata Rasulullah. Tak pernah mengajarkan kayak gitu. Oh, enggak begitu Rasulullah. Panggil ini kau dulu. Kenapa kok kayak gitu? Tiap sholat enggak kapal yang lain. Hafal. Kenapa? Aku cinta sama Rasulullah. Sama kulhu. Mudah-mudahan cinta kau sama kulhu itu memasukkan kau ke dalam surga. Begitu Pak. Kenapa kau maulid Nabi? Hanya gara-gara maulid Nabi bid'ah terus ahli bid'ah itu dimasuk neraka. Kau tanya lu, kenapa kau maulid? Ya walaupun kita gak maulid, gak ada masalah, silahkan. Saya maulid ini pertama cinta. Kalau maulid, sudah lah. Mudah-mudahan cinta kau kepada Nabi membuat kau masuk surga. Tapi kalau di maulid itu bikin perayaan yang bikin ibadah apa itu bisa bahaya. Kenapa kau maulid? Maulid ini adalah bagian dari syariat. Wah, hati-hati, betul. Kalau tidak maulid berarti tidak cinta sama Nabi, enggak betul. Jangan diadu yang begitu, tanya dulu kenapa orang. Luruskan niatnya gitu loh. Luruskan niatnya. Bahkan suatu perbuatan Pak, biar salah terang-terangan Pak. Kalau dalamnya belum begitu, Allah pun belum tentu menyiksa kita. Belum tentu. Bisa dimaafkan sama Allah. Walaupun terang salah luarnya, bahkan bisa berbahaya nampak dari luar. Lihat sahabat Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat kekafiran, dia bilang dia kafir, dia percaya Tuhan apa semuanya. Sampai seluruh sahabat mengatakan bahwa dia telah keluar dari Islam, Rasul tidak. Kenapa? Hatinya mutmainnun bil iman. Karena dia dipaksa. Hatinya tetap beriman. Luarnya persis seperti dia orang kafir. Dia udah keluar dari Islam, dia bilang, dia ucapkan lagi dia keluar dari Islam. Dia ucapkan dia tidak percaya Allah dan sebagainya. Tapi hatinya mutmainnun bil iman. Hatinya beda. Maka dalam Al-Quran dalam surat 2 ayat 200 berapa? 200 berapa? 22, 24 atau 25. 25. La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Allah tidak menyiksa kamu terhadap sumpah. Salah tuh sumpah, ya. Karena main-main, billaghwi fi aymanikum, karena main-main. Walakin yang dia siksa itu yu'akhidhukum bima kasabat, yang diniatkan oleh hatimu. Orang Arab tuh Pak, kalau bukan janji, wallah, itu bukan sumpah. Oh, kok sumpah? Itu kok bayar denda kok? Enggak, itu wallah mereka tuh basa-basi. Enggak berdosa itu. Kalau sumpah, karena niatnya bukan dia bukan niat bersumpah, niatnya apa? Ya sikit-sikit wallah, orang itu sikit-sikit wallahi. Tapi bukan sumpah itu. Kalimatnya kalimat sumpah. Tapi niatnya
bukan untuk bersumpah. Jadi nggak berdosa menurut ayat ini. Ya lihat tuh ya, kalau dalam Quran dia pojok kanan paling atas, kiri paling atas. La yu'akhirukum billahu. Kalau dia betul niat sumpah, baru bayar kafaroh dia. Kafarohnya apa? Dalam surat Al-Maidah. Bayar, beri makan 10 orang, 10 orang bayar, beri pakaian 10 orang atau berpuasa 3 hari. Nah, jadi balik pada tadi. Jadi yang dilihat Allah juga, bahkan saya bilang tadi salah. Ada dalam hadis sahih, ada seorang bapak yang bilang kemarin, kalau aku mati, bakar badanku, abuku campakkan kemana-mana, campakkan ke laut, campakkan. Salah nggak? Salah. Ini cerita sebelum Rasulullah, syariat itu udah nggak boleh lagi. Mungkin ini yang diikut oleh oleh orang-orang Hindu. Ya, kita nggak boleh, sudah dilarang. Begitu di hari kiamat dibangkitkan sama Allah. Jadi, padahal Allah Maha Tahu, Pak. Makanya dalam hadis Ustaz dikatakan Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu, aja nanya dulu, Allah Maha Tahu. Kita yang nggak Maha Tahu nggak nanya, Pak. Allah yang Maha Tahu nanya. Kenapa kau bakar dirimu? Ya Allah, aku gak punya amal sedikit pun, gak ada amalku, ya Allah. Aku takut nanti kalau aku kayak gini mati, dibangkitkan sama Engkau. Aduh, pasti aku masuk neraka karena gak ada amal. Takut aku, ya Allah. Jadi supaya apa? Supaya ditebar itu, supaya aku tidak dibangkitkan. Karena kayak logika dia gak bisa Tuhan bangkitkan. Karena apa? Jadi dia buat itu karena takut dia sama Allah karena gak ada amalnya. Apa kata Allah? Karena takut kau itu sama aku, masukkan kau ke dalam surga. Begitu Allah tuh nilai, Pak. Maha luas, maha baik, maha baik. Cuman jangan ditiru itu, sudah dilarang. Ya, jangan-jangan ini yang dipakai oleh orang itu. Cuman syariat itu belum diubah gitu loh. Itu jadi begitu. Bisa jadi. Nah, jadi harta yang salah pun bagi Allah tuh nilainya bisa beda. Itu yang kurang apa salahnya? Apalagi cuma habis sholat salaman. Tanya dulu sini kok, kenapa kok habis sholat salaman? Ustaz, saya kok habis sholat harus puasa tuh adem nanti saya Ustaz. Mudah-mudahan dengan saya salat tuh berguguran dosaku. Ya sudahlah, mudah-mudahan diampunkan dosa kamu. Tanya dulu. Tapi kok bilang habis sholat salaman adalah bagian dari syariat. Kalau enggak batal sholat, itu baru kita kalahkan. Benar itu. Paham ya? Tanya dulu, apa dulu, baru ambil suatu hukum. Balik. Sekarang kita masuk pada poin yang paling penting. Ya, yang kemarin kita sudah belajar tentang, ya ini Pak, tentang sering orang mengadu ya antara syariat dan hakikat. Pak, syariat itu, ini ya harus hati-hati, jangan sampai salah nih. Tolong konsentrasi, jangan tidur. Jadi tiba-tiba nanti beritanya jadi beda. Sepotong-sepotong soal itu, kayaknya macam samar-samar, ada salah nanti. Ya, dari syariat Allah atau syariat yang di bawah Nabi, syariat ini ada fisiknya, ada dalamnya, tetap namanya syariat. Kalau yang membahas zahir dari syariat itu dibahas dalam ilmu fikih. Sholat syariat itu. Oke, pembahasan fisik sholat, wudhunya, pakaiannya, menghadap kiblatnya, batal ininya, apa bacaannya semua, itu bahasan ilmu fikih. Tapi dalamnya sholat, tujuan sholat, khusyuknya dan sebagainya, itu bahasan ilmu hakikat. Nah, jadi satu syariatnya, tapi bisa ditinjau dari luarnya bahasannya ilmu fikih, bisa ditinjau dari dalam bahasannya ilmu hakikat, tetap syariatnya satu. Membahas khusyuk nggak ada dalam fikih, Pak. Nggak ada dalam fikih itu. Fikih itu membahas apa? Ya, tadi batalnya, ada kiblatnya, pakaiannya, apanya. Jadi fikih itu membahas syariat secara apa? Atau perbuatan Nabi secara apa? Secara zahir. Tapi bahas dalamnya, intinya itu bagaimana? Jadi jangan diadu. Sama kayak badan kita, yang namanya sambo, yang namanya manusia, ya jangan sambo lagi, sambo ke sana pula. Ya. Yang namanya manusia itu ada dua unsur, tuh syariat itu ada dua unsur. Manusia itu kaitan, berkait semua tuh Pak. Kita dua unsur.
unsur zahir kita badan dan fisik ini, unsur dalam kita namanya ruh. Tetap dua-duanya sama. Hanya dua unsur saja. Begitu juga dalam syariat. Nggak bisa dipisah, ya nggak bisa dipisah antara fikih dan syariat, nggak bisa ya. Bahasanya berbeda, nggak bisa dipisah. Satu objeknya, tapi bahasannya tinjauannya dari sudut yang berbeda. Jadi dalam syariat itu ada hakikatnya itu sama kayak manusia. Walaupun hakikat kita ada dalam ruh, tapi bukan berarti kita nggak makan, nggak apa. Fisik ini juga begitu. Yang lain manusia itu gabungan. Kalau dipisah, namanya apa? Mati, bangkai. Badannya disebut bangkai, ruhnya disebut hantu. Ya kan gitu bahasa manusianya. Paham ya? Jadi kalau dipisah aja nggak bisa dipisah. Makanya ketika kita dibangkitkan Allah, begitu mati dipisah dia. Ruh tempatnya sendiri, badan tempatnya di tanah dan hancur bersama tanah. Begitu dibangkitkan, gabung lagi nanti saat. Jadi di dunia dia gabung. Mati dia dipisah, begitu dibangkitkan dia gabung lagi. Nah, jadi begitu. Tetap nggak bisa. Syariat juga jangan dipisah, jangan diadu. Itu diadu. Yang penting kan saya sampai hakikatnya. Udah sampai hakikat sholat, jadi nggak perlu lagi saya sholat. Nggak bisa begitu. Jadi paham ya? Jangan salah ya. Jadi hakikat itu apa? Tinjauan yang berbeda terhadap suatu syariat. Dari dalamnya dua-dua tetap. Jadi bahasan khusyuk itu bahasan ruh dari amal itu. Itulah bahasan ilmu hakikat. Termasuk juga puasa, batalnya, apanya semua itu fikih puasa. Tapi bagaimana meraih takwanya, bagaimana pengendalian hawa nafsunya, itu bahasan ilmu hakikat. Begitu juga zakat. Berapa persennya, bagaimana cara mengeluarkan, itu bahasan ilmu fikih. Tapi bagaimana mencuci jiwa kita terhadap harta itu bahasan ilmu hakikat. Tetap syariatnya satu. Begitu juga haji. Manasik itu berarti fisiknya. Gitu. Tapi meraih yang namanya mabrur itu ya harus pakai dalamnya juga, dua-duanya tetap nggak boleh diadu. Tapi kan dalamnya intinya betul, tapi fungsi luarnya menjaga, jangan sampai salah. Walaupun sholat itu bikin tenang, aku kan udah tenang kalau begitu. Oh, nggak bisa begitu. Karena tenang bukan dari sholat, bukan tenang yang sesungguhnya. Tenang sesungguhnya kalau sholat yang menghasilkannya, atau zikir yang menghasilkannya. Karena orang mabok juga bisa tenang, orang merokok juga bisa tenang, orang bikin maksiat juga bisa tenang. Ya, orang narkoba juga bisa tenang. Berarti kalau itu sama dong, lain. Senang ini sama senang ini, tenang ini beda, gitu loh. Inti sholat, inna sholata tanhanil fahsyail munkar. Kan gitu. Aku sudah tidak mengerjakan yang mungkar lagi ya puasa. Kalau gitu nggak usah sholat lagi, nggak bisa. Rasulullah kurang hebat apa? Tapi dia sholat. Paham ya? Jadi jangan diadu. Dua hal yang masuk tinjauan yang berbeda. Karena manusia juga kita gitu, ada fisik, ada ruhani. Jangan dipisah dua-duanya. Pisang yang dimakan betul, tapi kau mau makan pisang nggak ada kulit? Mau Pak? Makan pisang Pak? Dikasih isinya, Pak. Makan nggak? Makan pisang Pak? Ya kan pisang itu kan dimakan dalam, tapi kau mau dikasih? Nggak, tiba-tiba dalamnya doang mau dikasih, mau? Mau Bu? Mau Pak? Ya mau gitu. Jadi gunanya luarnya itu menjaga. Gulungan luar itu menjaga dalamnya, karena saling berkaitan. Sama juga ada suka beramal-amal gitu kan? Apa namanya? Saya yang penting kan bersih tuh hatinya, sujud hatinya, zikir hatinya, ini nggak bisa men. Nah itulah kesalahan ya, ada yang dulu orang imam apa namanya, bukan imam apa ahli sufi apa itu yang apa namanya? Yang penting aku sujud hatinya, aku gak perlu sujud fisik. Kok aduh sujud fisik? Karena syariat ini mengatur dua-duanya. Fisiknya diatur supaya bagus, dalamnya ruhnya pun diatur supaya benar. Dua-duanya diatur. Wudu membersihkan apa?
Inti wudu apa? Membersihkan hati, itu wudu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul, itu inti dari wudu, membersihkan hati. Tapi dengan air wudu itu membersihkan fisikmu dua-dua kau kena. Karena manusia itu terdiri dari dua, itu pelajaran kemarin. Karena manusia itu terdiri dua sisi juga, ada lahir, ada rohani. Syariat itu mengatur dua-duanya. Dua-duanya diatur, dua-duanya. Puasa juga gitu. Intinya kan takwa. Gunanya lapar, aku udah dapat takwa, ya nggak perlu puasa lagi, nggak bisa begitu. Kenapa? Dengan puasa itu fisikmu juga diatur sama Allah. Fisikmu juga dibenerin, kira-kira begitu. Jiwamu dibenerin dengan takwanya, tubuhmu dibenerin dengan lapar. Begitu juga dengan apa namanya? Dengan termasuk baca Quran. Baru enggak disebut baca pakai mulut kau. Karena ada nilainya semuanya. Ternyata kan diteliti dengan membaca itu apa, melatih pernapasan itu salah satu manfaatnya. Paham ya? Jadi beda ya. Dalam memahami. Jadi syariat itu ada dua. Jadi tinjauan luarnya namanya ilmu fikih. Tinjauan dalamnya namanya ilmu hakikat. Syariat juga begitu, Pak. Syariat yang lain hukum, potong tangan. Makanya mengapa orang tidak suka sama hukum Islam? Karena kejam. Karena dia melihat luarnya. Potong tangan kan kejam tuh, Pak. Potong tangan itu kan kejam seolah-olah. Mati dipancung, orang-orang berbuat apa namanya? Dihukum pancung, ada yang lagi dirajam. Kenapa beda? Hukum rajam dengan hukum pancung. Dua-dua tuh kelihatannya sadis. Itu sadis dalam konteks manusia zahir, tapi hakikat menyelamatkan. Nah itu Pak. Hukum Islam itu menyelamatkan orang pelaku. Dari apa? Dari hukum yang lebih berat. Menyelamatkan. Itu hakikatnya itu. Ya tujuan dunianya biar orang lain takut. Termasuk yang melakukan jerah. Kan gitu, jangan lagi, atau minimal mengurangi dia untuk melakukan yang berikutnya. Jadi luas tinjauannya. Nah kalau orang apa? Kalau cuma jerah, bisa aja nggak jerah, kan cuma itu doang tinjauan manusia aja. Padahal tidak, menyelamatkan. Kau mau pilih mana? Jadi orang kalau sudah kena hukum Islam, ya tobat nggak tobat dia di akhirat selesai. Kau pilih mana? Kena sekali di dunia, di akhirat kau nggak kena. Tapi kalau di dunia kau nggak kena, di akhirat kullama innal ladzina kafaru ya min ayat apa bi ayatina lahum innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar kullama najjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakiman. Surah An-Nisa ayat 50 sekian. Orang-orang kafir itu Pak terhadap ayat-ayat kami masukkan neraka. Kullama najjul dulu. Kalau rusak kulitnya, rusak badannya, badalna diganti. Yadukul agar mereka merasakan siksa. Mencuri, potong lagi, mencuri. Kemudian potong putus tangannya, ganti lagi. Putus mau pilih mana? Sekali di dunia selesai di akhirat. Ini menyelamatkan hukum itu. Nah, ini hakikatnya menyelamatkan. Orang membunuh, coba membunuh Pak, dosanya Masya Allah. Di akhirat dia dibunuh seperti yang sama dia lakukan kepada orang yang dia bunuh. Sampai nggak selesai, kecuali ada yang menyelamatkan berupa amal dan iman. Dia tusuk orang di akhirat, tusuk lagi, mati dia, tusuk lagi, nggak mati. Wah, bunuh lagi, tusuk lagi, begitu. Termasuk apalagi bunuh diri, sama. Orang yang mati bunuh diri, dia lompat dari tebing, lompat dari gunung tinggi, di sana tuh lompat dari tebing, jatuh, wah hancur badannya, hidup lagi, naik lagi, jatuh lagi, begitu. Pilih mana? Sekali di dunia selesai atau? Nah, jadi beda, makanya kita belajar ilmu hakikat aja. Hakikat syariat itu fisiknya bikin orang ngeri, tapi dalamnya menyelamatkan pelaku. Jadi yang untung kalau gitu siapa? Pelakunya Pak. Termasuk juga orang lain juga ada efeknya. Yang untung pelakunya. Tapi kalau sekarang pelakunya nggak untung, rugi banget.
dan merugikan keluarganya. Dan dia salah, taruh penjara, cuma dikasih makan dong, akhirnya tidak aktif di situ. Keluarganya siapa yang kasih makan? Kalau nyesal, mencuri dia potong tangan, selesai. Dia bisa cari makan lagi langsung. Ya paling 2-3 hari seminggu lah dia. Habis itu bisa cari makan. Anak istrinya bisa diinikan. Selesai. Sudahlah ngasih makan, akhirnya membuat orang jadi malas di penjara. Bisa banyak macam-macam. Waduh, kali-kali penjara. Sepertiga budget kehakiman itu karena penjara. Maka dari satu nggak ada penjara, Pak. Ada paling sedikit. Yang ada itu tahanan. Ditahan sampai dia dihukum. Bisa dihukum, selesai, lepas. Ya, balik kita balik tadi. Jadi syariat itu ada tinjauan apa? Ya, ada tinjauan apa? Tinjauan zahirnya, ilmu zahirnya belajar ilmu fikih, ada tinjauan dalamnya ilmu hakikat. Jadi jangan dibuat tingkatan syariat apa gitu, tarekat terus lagi, nggak ada, jangan bikin tingkatan. Masing-masing punya bab, sama seperti manusia, sama seperti kita. Ya dua-dua walaupun intinya tetap adalah hakikat, tapi syariat itu menjaga, syariat tetap diperhatikan dua-duanya dalam Islam. Karena manusia ada zahirnya apa namanya? Badan atau jasad, ada batin namanya ruh. Dua-dua tetap diperhatikan. Ya, jadi ini sedikit menjadi tambahan kita. Nah, dengan demikian saya bilang belajar ilmu hakikat ini kita menjadi asik, Pak. Hidup ini saya tadi apa tadi? Hidup terasa mudah, ringan, bahkan indah. Semua menjadi positif. Maka mesti kita latih, ya. Pertama dipahami, itu dia di sini latihan, habis itu apa? Jadi refleks, jadi kesadaran, jadi kacamata. Mulai sekarang kacamatanya jadi kacamata. Apa gampang? Ya, nggak sulit, tapi mesti dilatih. Melihat sesuatu, kalau capek atau sakit dalam sudah ya. Apa hakikat sakit? Apa hakikat kena musibah? Menghapuskan dosa. Apa lagi? Nambah pahala. Apa lagi? Nambah derajat. Gitu. Susah kali cari rezeki, kok banyak kali begininya. Ya, positif saja. Makin baik. Apa ini hikmahnya? Ya mungkin dengan begini aku jadi begini. Mungkin. Sudah. Positif saja. Insya Allah. Allah itu bagaimana perasaan kamu? Akan terasa. Begitu nanti kita cara pandang itu, nanti lihat efek. Tambah semangat, dan lain sebagainya. Insya Allah. Nah, makanya mulai bulan depan kita akan lanjutkan kajian kita itu tentang ibadah. Ya, hakikat ibadah. Mudah-mudahan pas lagi berpuasa nanti kita masuk hakikat puasa. Ya, udah nggak usah. Kalau saya menganggap fikih sudah selesai lah. Itu anak-anak boleh belajar fikih. Ya, jangan lagi pertanyaan nasi fikih terus. Ustaz, kalau puasa nanti kita mimpi basah batal nggak? Itu udah bahasan fikih. Jangan juga ditanya. Ya, kalau orang puasa itu sakit terus disuntik batal. Ya kalau sakit buka aja, apa yang pulang masing-masing. Udah sakit udah gitu-gitu ya sudah, buka saja. Ngapain dipaksa lagi? Ya kalau sakitnya cuma kalau ringan-ringan, cuma sakit batuk-batuk dikit, flu-flu dikit, oke. Ya jadi gitu. Insya Allah ya mulai bulan depan, mudah-mudahan saya bisa bikin materinya lagi ya tentang syariat tadi. Syariat itu ya, baik tentang ibadahnya maupun yang lain-lain dengan tinjauan ilmu. Ilmu fikih Bapak boleh silakan mau baca buku atau lihat di YouTube atau lihat apa banyak. Kalau kajian ilmu hakikatnya sedikit. Kalaupun ada biasa terpisah-pisah dia, ya nggak fokus. Banyak ada ulama. Jadi satu titik ulama ngambil dibahasnya, habis itu umum lagi. Tidak ada bahasan khusus ilmu hakikat itu nggak ada. Ya, atau jarang. Ya, jadi gitu. Jadi karena ini susah kita nyarinya di YouTube atau mungkin nggak ada, ya mungkin belajarnya di sini saja. Ya karena demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah. Amin dan doa untuk majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.